Hai, selamat datang di channel Nico Alius, that's me. Sebuah channel yang akan membahas hal-hal yang saya sukai, khususnya di 3 bidang, yaitu teknologi, hiburan, dan bisnis. Untuk episode pertama ini, saya akan membahas semacam kaleidoskop singkat atas hal-hal yang saya sempat perhatikan dan menarik di ketiga sektor yang barusan saya sebutkan. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Pertama dari sisi teknologi. Bisa dibilang tahun 2023 adalah tahun yang sangat ramai buat generative AI. Yang ada OpenAI, ada Llama, ada ChatGPT, ada Gemini, kemudian X juga kalau nggak salah ngeluarin yang namanya Grok. Intinya banyak banget terobosan-terobosan dan adaptasi AI yang sebenarnya masih questionable apakah itu memang benar-benar sesuatu yang disruptif, sesuatu yang memang benar-benar akan membantu kita ke depannya atau justru punya efek negatif. Nah, berhubung sektor ini adalah sesuatu yang masih sangat volatile ya, jadi saya mungkin masih butuh waktu lebih banyak untuk mempelajari sebelum saya bisa membagikannya ke teman-teman semua. Jadi untuk sektor teknologi saya akan coba bahas sesuatu yang memang sudah menjadi pekerjaan kami sejak tahun 2016 kemarin, yaitu sektor immersive technology atau mungkin yang lebih dikenal dengan VR, AR, dan lain sebagainya. Nah, dari sektor VR atau virtual reality, ada 2 VR headset yang tahun lalu rilis. VR headset yang pertama adalah PSVR 2, jadi PlayStation VR generasi 2, yang tentunya adalah penerus dari PSVR 1 yang rilisnya kalau nggak salah tahun 2016. Jadi sudah 7 tahun mereka baru kemudian mengeluarkan generasi yang kedua. Nah, generasi kedua ini konon penjualannya lebih baik daripada yang pertama, meskipun masih jauh dari ekspektasinya PlayStation. Sesuai namanya, tentu saja PSVR 2 ini cuma bisa dimainkan atau digunakan dengan menggunakan perangkat PlayStation 5 dan tentu saja penggunaan utamanya adalah untuk bermain game. Nah, selain PlayStation yang juga mengeluarkan perangkat VR pada tahun 2023 kemarin adalah pemimpin pasarnya, yaitu Meta. Meta mengeluarkan Quest 3, penerus dari Quest 2 yang rilis kalau nggak salah di tahun 2020 kemarin. Quest 3 ini memiliki peningkatan kualitas yang lumayan jauh, namun peningkatan harganya tidak terlalu signifikan. Jadi bisa dibilang strategi mereka itu masih tetap sama seperti perangkat generasi sebelumnya, yaitu mereka berusaha mengeluarkan device-device yang affordable untuk penggunaan sehari-hari. Dan Quest ini bisa dibilang ya seperti yang saya bilang tadi ya, memang pemimpin pasar banget. Jadi buat teman-teman misalnya yang mau coba atau kenalan sama yang namanya VR, mungkin Quest adalah perangkat pertama yang harusnya kalian coba. Nah, dengan rilisnya 2 perangkat ini, dan mungkin ada beberapa yang lain ya yang bukan household name, apakah adopsi VR tahun 2023 kemarin mengalami lonjakan yang pesat? Sayangnya enggak. Perangkat immersive reality, immersive technology seperti VR atau AR ya, itu masih menjadi sesuatu yang lumayan challenging ya untuk diadopsi sama orang-orang. By the way, saya kayaknya punya perangkat VR yang generasi 1 deh, bentar. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ini adalah Quest, Meta Quest generasi pertama, jadi warnanya masih hitam. Generasi kedua sama generasi ketiga udah keluar yang warnanya putih ya. Buat saya personally, saya lebih suka yang warna hitam supaya nggak cepat kotor gitu kelihatannya. But anyway, saya nggak mau terlalu banyak kebahas soal teknologi doang. Kita beralih ke sektor kedua yang ingin saya bahas, yang juga cukup menarik di tahun 2023 kemarin, yaitu sektor hiburan. Nah, sektor hiburan ini akan saya bagi ke dalam 2, yaitu perfilman dan game. Saya suka dua-duanya, tapi yang menarik di tahun 2023 kemarin
sektor film itu, khususnya Hollywood, di Hollywood itu terjadi strike yang seingat saya sebelum ini sudah pernah terjadi di tahun sekitar 2007-2008 kalau nggak salah. Dan tapi bedanya strike kali ini itu diikuti bukan cuma oleh writers. Jadi ya bukan cuma penulis atau tim kreatif di balik sebuah film yang melakukan strike, tapi juga para pemerannya. Jadi Actors Guild itu juga ikutan strike. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah selain upah yang kurang layak, juga adanya ketidakadilan dalam pembagian hasil pemasukan dari sebuah production house dengan para talent yang ada di dalamnya ketika sebuah film atau series itu sampai ke platform OTT, misalnya seperti Disney Plus, Netflix, Amazon Prime dan lain sebagainya. Konon film-film yang kemarin sudah selesai produksi, biasanya kalau film atau series misalnya contohnya Friends gitu ya, diputar ulang di televisi, itu talent, aktor-aktor dan lain sebagainya itu dapat bayaran lagi. Sementara kalau Friends atau misalnya film-film atau series-series lama itu ditayangkan di platform OTT, itu mereka tidak dapat atau mereka dapat pembagian, tapi sangat luar biasa kecil. Saya ada sempat lihat kalau nggak salah sebuah video yang nunjukin berapa episode dia ada berapa episode yang ditayangkan ulang di Netflix ya, atau kalau nggak Prime ya kalau nggak salah. Dan si aktor ini hanya mendapatkan bayaran berapa belas dolar gitu. Bayangin, filmnya ditonton beratus-ratus kali, tapi mereka cuma dapat bayaran segitu. Nah, tentu saja ini menyebabkan strike. Dan faktor kedua yang juga menyebabkan strike itu terjadi adalah yang saya sempat tangkap, disrupsi AI. Nah, ini balik lagi ke hal yang tadi yang sempat saya bilang ya. AI itu masih belum bisa diklasifikasikan dengan clear. Apakah dia sesuatu yang beneficial atau justru sesuatu yang mengancam untuk industri kreatif. Saya cukup yakin kita akan dengar banyak hal seperti ini nanti ke depannya, dan saya juga sangat tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan membagikan ke kalian kira-kira AI itu nanti ke depannya akan seperti apa. Nah, strike Hollywood ini berlangsung dari Mei sampai November 2023 kemarin. Menariknya, meskipun pada saat strike itu terjadi, semua marketing perfilman kan bisa dibilang ketunda ya. Jadi banyak film-film yang rilis tapi tidak dipromosikan oleh aktor atau aktris yang ada di belakangnya gitu, sehingga penjualannya jadi flop. Nah, tapi ada satu film di Summer Blockbuster, bukan satu, tapi dua film di Summer Blockbuster yang rilisnya berbarengan, berhasil punya marketing method yang cukup menarik. Ini dua film yang sangat kontras, bisa dibilang nggak ada kesamaannya satu sama lain, tapi kemudian promosinya berbarengan hanya karena rilisnya berbarengan. Kedua film itu adalah Barbie dan Oppenheimer. Ini dua film yang buat saya sangat berkesan tahun 2023 kemarin, karena apa ya, selain pada akhirnya Summer Blockbuster itu direbut kembali oleh film-film non superhero. Untuk pertama kalinya memang ada promosi film yang akhirnya bisa benar-benar kongruen tanpa benar-benar direncanakan dari awal. Nama kampanyenya kalau nggak salah Barbenheimer. Nah, teman-teman bisa cek sendiri nanti. Jadi kalau dari perfilman kurang lebih mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan. Sedikit soal superhero. Film sepertinya tahun 2023 ini bukan tahun yang bagus buat superhero movies ya. Jadi ada ya banyak sekali film-film yang dirilis baik oleh DC maupun Marvel melalui cinematic universe-nya mereka masing-masing gagal punya pasar yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Entah karena mungkin formula superhero movie itu sudah mulai kayak membosankan buat banyak orang, atau justru sebaliknya memang udah fatigue aja gitu, udah lelah aja orang sama film-film yang temanya adalah superhero.
Harapan saya sih sejujurnya ya jangan sampai benar-benar hilang banget gitu ya film superhero. Masih tetap ada, it's okay. Tapi terobosan-terobosannya yang dibutuhkan kayaknya akan apa ya? Orang orang butuh sesuatu yang lebih dari sekadar from zero to hero, ngalahin penjahat, menyelamatkan dunia dan lain sebagainya. Em, Ya, dan sayangnya film superhero ini juga turunnya animo orang terhadap film superhero ini juga berimbas ke perfilman superhero lokal ya. Kalau nggak salah tahun lalu ada rilis film apa ya dari Bumi Langit Sinematik ya. Em, ya, tapi sepertinya seingat saya ya karena saya nggak bisa ingat filmnya apa, jadi kayaknya memang tidak terlalu berkesan buat saya setidaknya. I'm very sorry. Tapi harapan saya Bumi Langit sebagai salah satu pionir film superhero di tanah air jangan patah semangat, bisa punya terobosan-terobosan yang baru. Kalau nggak salah kan sekarang pada saat video ini tayang dan dibuat, Tira lagi tayang tuh di Disney Plus. Nah, menurut saya episode pertama dan keduanya yang sudah saya tonton itu cukup bagus dan saya berharap nanti ke depannya kualitas ini bisa dijaga dan diterusin sama film-film superhero tanah air lainnya. Itu soal perfilman. Nah, bergeser ke soal game. Soal game ini juga nggak kalah menarik menurut saya. Eh, Kalau dari khususnya di tanah air ya, ada setidaknya ada dua game yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah A Space for the Unbound, game besutan Toge Production yang berhasil masuk sebagai nomini dari The Games Award. The Games Award ini lumayan bergengsi ya. Kalau saya tidak terlalu mengikuti dan konon ada kontroversinya juga sebenarnya. Tapi untuk ukuran sebuah game dari sebuah negara yang memang tidak belum terlalu terkenal sebagai produsen game populer untuk bisa masuk ke The Games Award itu kayak film kita bisa masuk ke Oscar, mungkin kira-kira seperti itu. Meskipun hanya nominasi dan belum benar-benar menang, saya tetap angkat topi dengan Toei Production dan A Space for the Unbound-nya. Buat teman-teman yang suka game, jangan lupa dicobain, sudah rilis di Steam. It's a really really good game. Saya juga main dan bisa satu episode sendiri kayaknya untuk ngebahas itu. So anyway, selain A Space for the Unbound ada satu game lain. Namanya adalah Coral Islands. Nah, game Coral Islands ini besutan Stairway Games kalau nggak salah. Dan ini adalah game yang setahu saya ya, mungkin bisa salah, adalah game Indonesia pertama yang penjualannya berhasil menembus 8,5 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Gokil gak tuh? Bikin game dan terjual 131 miliar di dunia. Dan mereka juga masuk Steam Awards, masuk nominasi di Steam Awards. Jadi tahun lalu tahun yang lumayan glorious ya kalau saya bilang buat industri game di tanah air. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan di tahun-tahun berikutnya dan saya juga nggak sabar ngelihat game-game baru bikinan Indonesia yang nantinya akan menembus tidak hanya market lokal tapi juga market internasional. Itu soal sektor hiburan. Oh, masih belum selesai. Meskipun ada berita baiknya, ada satu berita yang buat saya lumayan membuat saya terpukul ya. Jadi ada satu event game namanya itu E3. Singkatannya kalau nggak salah Electronic Entertainment Expo kalau saya nggak salah. Nah, E3 ini udah ada selama 28 tahun dan akhirnya tahun kemarin mereka memutuskan untuk selesai gitu. Jadi nggak akan ada lagi E3 ke depannya. Sayang banget karena sebenarnya E3 ini adalah sebuah event di mana game-game dulunya ya adalah tempat di mana publisher game ini mempromosikan gamenya ke media dan pelaku industri. Saya sebenarnya sempat pengen banget datang ke E3 tapi akhirnya sampai mereka menutup keberadaannya saya sama sekali belum sempat ke situ. But it's okay, mungkin memang sudah saatnya, waktu memang sudah berubah dan
sekarang semuanya sudah bisa dinikmati secara online. Nintendo udah punya Nintendo Direct sendiri gitu ya. Mungkin Sony PlayStation dan Xbox juga punya acara-acaranya mereka sendiri. Mereka sudah tidak butuh lagi berada di satu tempat bersama-sama dengan kompetitor untuk memamerkan gamenya mereka. Dan juga selain itu juga masih ada sebenarnya game-game event lainnya ya, seperti PAX. Kemudian kalau di Jepang ada Tokyo Game Show, di Korea ada G-Star kalau nggak salah. Jadi masih banyak lah kesempatan kita kalau misalnya kita mau datang ke event-event yang bernuansakan game. Nah, sektor terakhir, sektor bisnis. Sektor bisnis ini yang sempat saya lihat dan memang menarik perhatian. Tahun 2023 sepertinya bukan tahun yang belum bisa dibilang sebagai tahun di mana kondisi layoff dan turunnya dan pecahnya bubble dari startup itu akhirnya kembali bouncing back dan naik. Sejauh yang saya perhatikan masih banyak terjadi layoff dari banyak company, terutama dari company-company yang yang bisa dibilang high profile. Goto salah satunya, kemudian juga startup lain yang sepertinya teman-teman nanti bisa cek sendiri juga. Saya tidak mau terlalu banyak ngebahas tentang layoff karena that's quite a painful experience lah ya buat banyak orang. Harapan saya ya tahun 2024 adalah tahun dimana kita semua nanti bisa blast off, kita bisa naik lagi. Dan teknologi, kalau kita bicara soal teknologi dan solusi, kita bukan lagi sepertinya udah harus berubah. Kita nggak lagi cuman boleh ngomongin teknologi sebagai gimmick atau sekadar alat untuk mendapatkan investasi, tapi harus memang benar-benar making revenues, mecahin permasalahan buat orang-orang. Dan ya tahun 2023 pun adalah tahun yang tough bagi perusahaan kami. Nah, itulah kenapa sepertinya tahun ini kami harus memang benar-benar refocusing lagi. Nah, salah satunya adalah dengan saya membuat video-video seperti ini untuk lebih mengenalkan tentang apa yang kami kerjakan ke kalian semua. Kayaknya itu aja ya, videonya udah lumayan panjang. Terima kasih loh yang masih stay sampai di titik ini. Ini adalah video pertama, jadi sorry masih agak terbata-bata. Mungkin ada bagian-bagian yang nantinya kalian bisa kasih masukan di mana saya bisa perbaiki lagi ke depannya. Tapi kurang lebih isi channel ini adalah membahas 3 hal tersebut dari berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan kalian suka. Jika kalian suka silakan like, subscribe. I can't believe I finally said this. Like, subscribe, dan share ke orang-orang yang juga mungkin menyukai dan kira-kira bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Akhir kata 2024 harusnya jadi tahun yang penuh harapan buat kita semua. Yuk kita sama-sama bangkit lagi. Meskipun tahun ini adalah tahun yang politik dan mungkin akan panas dengan berbagai persaingan suara di luar sana. Tapi ya tetap jangan lupa Jangan lupa bahwa kita harus tetap semangat dalam mengerjakan apapun yang kita kerjain. Thank you buat semuanya. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan punya ide pengen masukin apa lagi, silakan kasih tahu saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.